Si Opcam bentar. This meeting is being recorded. Aku record ya. Aduh, Bu Yanti, tuang naon, Bu. Sebentar, aku pin dulu. Nah, oke. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka banget dengar suaranya Bu Ratna ya. Harus semangat, soalnya kata Bu Ratna katanya, kalau Uka sama yang lain tuh saya tidak terlalu khawatir katanya ya. Berarti nanti kita belajar Ukanya sama Bu Ratna ya. Oke, nah teman-teman, jadi aku juga mau disclaimer, sebenarnya ini cuman sharing berdasarkan pengalaman dan pengetahuan aku sebenarnya. Kalau pengetahuan kayaknya ilmunya juga nanti adalah ilmu yang diberikan dosen-dosen kita di semester sebelumnya sih, tapi ditambah ada pengalaman-pengalaman. Nah, kemarin itu banyak nih yang nanya, Bu Elis, Bu Ratna, Bu Rani, itu nanya, Neng, jurnal tuh gimana? Terus, Neng, pokoknya berhubungan dengan jurnal. Karena sebenarnya menulis artikel itu adalah diperlukan ilmu. Lalu mensubmit ke jurnal itu adalah ilmu yang berbeda gitu. Jadi emang benar-benar kata Pak Syarif itu bilang memang harus dicicil dari sekarang gitu, karena kalau misalnya kita nunggu tesis selesai mungkin memang waktunya bisa lebih dari 4 semester. Tapi mudah-mudahan kita semua lulus bareng hanya 2 tahun, tidak memerlukan tambahan gitu. Nah, apa yang akan aku sharing hari ini? Nah, aku tidak akan sharing teknis gimana cara menulis artikel. Aku yakin nggak akan aku jelaskan detail per detail, karena itu kita udah belajar sama-sama. Nanti untuk penulisan artikel, teman-teman boleh nanya misalnya, dan kalau aku bisa jawab, akan aku jawab sejauh kemampuan aku. Gitu. Nah, tapi sekarang aku pengen sharing dulu nih gimana memilih jurnal. Karena memilih jurnal juga walaupun itu bisa learning by doing, tapi sebenarnya itu juga harus diperlukan pengalaman dan ilmu dulu sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak menghabiskan waktu, gitu kan. Kalau misalnya belum tahu, ngotak-ngatik tidak biasa, mungkin bisa menghabiskan waktu dan jadinya stres gitu. Nah, mungkin kita akan mulai dari situ dulu, sebelum nanti mungkin setelah aku sharing gimana cara milih jurnal, baru nanti boleh nih pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah ada artikelnya, mau disubmit, gimana caranya dan lain-lain, nanti kita bahas gitu. Aku mau share screen dulu. Sebentar, share screen. Ini ya. Share screen. Oke. Nah, jadi gimana sih memilih jurnal? Nah, sebelumnya ini ceritanya nih ya, teman-teman tuh sudah memiliki artikel yang sudah mau disubmit. Aku yakin teman-teman udah punya artikel lah, minimal adalah artikel yang Bu Seni. Nah, sudah banyak mungkin yang sudah publish, tapi juga mungkin ada yang belum publish gitu. Nah, nanti itu kita keep dulu nih bahwa teman-teman udah punya itu ya, sudah punya artikel. Lalu gimana sih caranya kita submit? Pertanyaannya, teman-teman mau submit ke standar Sinta atau Scopus gitu kan? Kalau yang sekarang akan kita bahas itu yang Sinta dulu. Yang Scopus sebenarnya mirip-mirip, hanya halaman webnya berbeda. Karena kita Sinta, maka teman-teman tinggal masuk aja ke Sinta Kemdikbud. Mungkin kalau bingung kita masuk ke Google dulu ya. Ya, ini ibu-ibu masuk ke Google, teman-teman masuk ke Google, lalu ketik aja Sinta Kemdikbud atau Sinta Dikti. Itu biasanya keluar yang ini, Sinta Science and Technology Index. Nah, masuk ke sini. Ini adalah halaman websitenya Sinta. Disinilah semua jurnal yang terakreditasi Sinta masuk di dalam sini. Terus gimana? Oke, kita akan cari nih jurnal yang paling tepat untuk kita. Tentu yang paling tepat itu yang pertama yang diperhatikan adalah tema dari artikel kita tentang apa.
Karena kita magister PGSD tentu pendidikan. Kayaknya kita pakai bahasa Indonesia aja, pendidikan. Di sininya teman-teman di sebelah kiri ini ada pilihannya, diklik pilih jurnal aja karena kita mau mencari jurnal. Mau ngingetin lagi nih teman-teman, khawatirnya ada yang masih bingung apa sih artikel, apa sih jurnal. Artikel itu adalah karya tulisnya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan sebuah majalah atau sebuah buku majalah deh, sebuah majalah, ada majalah namanya majalah Bobo misalnya. Nah, majalah Bobo, judul nama Bobo itu adalah nama jurnalnya. Sedangkan isi di dalamnya misalnya ada cerpen, ada cerita bergambar, itu ada artikel yang kita akan masukkan. Berarti kita harus mencari jurnal yang sesuai dengan artikel yang kita buat gitu. Jadi kita klik jurnal, lalu klik pendidikan, kita enter aja. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Wah, ada banyak sekali. Ada 7.399 jurnal mengenai pendidikan, teman-teman. Di sini bisa dilihat nih. Yang Sinta 4 ada 2.500. Sinta 5, 2.093. Sinta 6, oh ada juga nih Sinta 6. Sinta 1, cuman 127, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman punya spesifik tujuan, aku mau Sinta 2 misalnya, atau aku mau Sinta 2 dan Sinta 3. Teman-teman tinggal nyari di filter, diklik filter. Teman-teman mau filter apa? Misalnya, aku mah kayaknya nyari Sinta 2 dan Sinta 3 deh, atau mau Sinta berapa? Coba, teman-teman. Ya, di Sinta 3 aja, Neng. Sinta 3 aja ya. Oke, ini adalah paling yang kita butuhkan sekarang. Teman-teman bisa milih misalnya education ya, karena kita fokusnya di education. Lalu klik filter jurnal. Oke, nah yang keluar ini adalah yang di bawah ini udah Sinta 3 semua. Ini aku hapusin dulu ini. Ini udah Sinta 3 semua teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai hunting jurnal. Wah banyak, ini ada 289 katanya. Ya memang banyak, terus gimana caranya? Ya caranya adalah kita yang paling pertama adalah kita bisa lihat dari judulnya. Misalnya, ini Skolaria, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Dari fakultas apa? Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kalau ngelihat dari keguruan pendidikannya kayaknya bisa gitu ya. Terus yang bawah lagi, Didaktika Tauhidi, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. FKIP Universitas Juanda, masuk ya karena sekolah dasar. Nah, misalnya, ini nih, Evangelikal, Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga Jemaat. Nah, ini kayaknya kita nggak masuk karena kita bukan spesifik pendidikan keagamaan. Terus misalnya, apa lagi ya? Dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pertama itu adalah melihat dari judul gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat dari judul, kayaknya bisa nih. Contohnya yang Skolaria nih kayaknya bisa nih, soalnya dia dari Fakultas Keguruan Universitas Kristen Satya Wacana. Misalnya kita mau lihat nih, kayaknya bisa misalnya. Oh ya, terus ada satu lagi teman-teman. Ini juga aku baru belajar dari kelasnya Bu Fitri waktu itu tuh yang sama profesor di Malaysia. Itu kan kita belajar juga gimana cara milih jurnal. Nah, kata beliau itu kita bisa melihat impact factor jurnal. Jadi nanti kita lihat ya. Di sini tuh teman-teman bisa lihat impact factor. Nah, semakin besar impact factor itu menandakan semakin banyak citasi dari jurnal tersebut dalam jangka waktu 2 tahun per jumlah banyaknya artikel. Jadi gini, impact factor itu adalah dalam kurun waktu 2 tahun nih, ada berapa banyak citasi. Jadi semua artikel yang ada dalam jurnal ini selama 2 tahun itu berapa kali disitasi dibagi jumlah artikelnya. Kalau misalnya impact faktornya besar, artinya jurnal ini banyak disitasi orang. Dari citasi itu kita bisa lihat kan kredibilitas jurnal tersebut gitu. Artikel-artikel yang dimasukkan berarti berpengaruh dong pada orang lain karena banyak yang mensitasi. Jadi teman-teman juga bisa lihat bagus tidaknya jurnal itu dilihat dari impact factor.
Nah, ini impact faktornya, ini kayaknya shortnya, ya teman-teman juga bisa mengurutkan berdasarkan apa. Kalau di sini aku mengurutkan berdasarkan impact faktor. Berarti ini yang paling ini adalah paling tinggi impact faktornya. Paling banyak disitasi dalam 2 tahun per banyaknya artikel yang diterbitkan. Tapi teman-teman juga bisa lihat dari sitasinya per 5 tahun, misalnya itu kan akan berubah lagi ya. Mungkin nomor satunya bukan yang tadi gitu kan. Nah, ternyata yang paling banyak disitasi per 5 tahun adalah jurnal Basic Edu gitu. Nah, itu sebenarnya pengetahuan aja. Oke, kita kembali lagi ini ke impact factor aja. Kembali lagi, kita gimana memilihnya? Selain dari impact factor, teman-teman bisa memilih, kenapa sih kita harus memilih jurnal, Karin? Ini penting karena proses submit jurnal hingga terbit itu adalah proses yang panjang. Kalau kita bisa menentukan pemilihan di awal dengan potensi ditolak sekecil mungkin, berarti kita bisa mendapatkan potensi diterima lebih besar. Artinya kita nggak wasting time gitu. Makanya pemilihan jurnal di awal itu juga cukup krusial untuk menentukan kita bisa publish atau tidak gitu. Makanya diharapkan meluangkan waktu untuk juga bisa fokus di pemilihan jurnal. Oke, coba kita akan buka ya, yang kira-kira memungkinkan untuk disubmit. Aku minta satu contoh judul deh, siapa yang mau contoh judul artikelnya, kita coba cari jurnal yang sesuai kira-kira. Siapa yang mau menyumbang? Boleh, silakan Bu Ratna. Yuk. Judulnya Abdi. apa? Iya wehnya manajemen pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maaf aku tulisnya. Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maaf ya, aku ngetiknya banyak typo. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada judul diawali dengan kata manajemen. Berarti dalam lingkup besar ini adalah manajemen pendidikan. Oke, kita akan cari karena pendidikan itu kan luas ya. Ada pendidikan pengembangan media, ada pendidikan konseling, ada pendidikan SD, SMP, SMA, ada pendidikan matematika khusus. Nah, ini kayaknya kita masuk ke manajemen pendidikan. Oke, kita akan cari nih. Kira-kira kalau masuk ke jurnal sejarah dan budaya, kira-kira nih kemungkinan besarnya masuk nggak nih? Dari Fakultas Ilmu Sosial. Gimana nih? Itu ditolak. Tidak ya? Siap. Oke. Wih, keren-keren nih. Yang ini tadi udah nggak ya, karena dia agama Kristen. Kalau ini, Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thoriqah dari Fakultas Agama Islam. Gimana, Bu? Tidak ya. Walaupun kemungkinan besar ada, tapi kayaknya kita coba dari judulnya dulu ya. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan. Nah, ini kayaknya enggak ya. Ini biasanya Jurnal Inovasi Teknologi ini kalau teman-teman bikin media mungkin bisa masuk ke sini. Oke, kita cari ya. Nah, kira-kira kalau Jurnal Edukasio, Jurnal Pendidikan Indonesia. Gimana? Mau kita coba? Karin? Ya? Waktu semalam saya cari-cari, emang benar itu sangat sulit. Ya. Coba dilihat ya. Ini ada saya gitu, apakah hasil mencoba saya ini bisa masuk tidak? Ada refleksi edukatika jurnal ilmiah kependidikan. Ada jurnal manajemen kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Keren itu. Ada jurnal penelitian pendidikan dan jurnal ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan. Kira-kira kata Neng Karin itu yang apa? Yang cocok misalkan ya, yang mana? Nah, pertanyaan Bu Ratna hanya bisa aku jawab kalau kita sudah membedah website ketiga artikel jurnal itu. Oh iya. Oke. Sekarang kita pura-puranya nih Bu Ratna. Coba kita akan membedah yang ini. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan ya. Dari Universitas boleh itu juga. Yogyakarta.
Nah, teman-teman kalau Iya, misalnya, siap. oh ini ada tulisan manajemen pendidikannya, kayaknya cocok nih sama artikel saya. Yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah teman-teman masuk aja ke websitenya langsung. Jadi ada tulisan website nih, diklik aja, nanti akan masuk. Oh, salah, jangan diklik ya. Oke, boleh diklik atau klik kanan boleh ya. Ya. Saya klik kanan open link new tab aja. Nah, teman-teman akan masuk ke website. Nah, disinilah teman-teman akan melihat potensi oke atau tidaknya artikel kita. Terus apa aja yang dilihat? Yang pertama, kalau saya nih yang pertama dilihat adalah fokus and scope-nya. Jadi, ruang lingkup dari jurnal ini tuh apa? Biasanya ada kalau nggak di tab atas, di tab pinggir gini, diklik aja fokus and scope gitu. Yang pertama fokus and scope. Kita lihat di sini. Nah, biasanya teman-teman dalam bahasa Inggris, tapi insya Allah bisa dimengerti lah karena bahasa Inggrisnya nggak terlalu panjang. Yang pertama tentang educational leadership, oke, masuk ya. Educational policy and planning, educational economics, politics, higher education, school management. Nah, ini dari scope masuk ya. Nah, kalau aku teman-teman biasanya tuh aku nulis di buku. Jadi kemarin tuh kalau aku hunting jurnal, aku nulis di buku. Yang pertama tuh scope gitu. Scope-nya misalnya jurnal ini apa tadi ini? Jurnal Manajemen Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta atasnya. Di bawahnya scope checklist gitu. Artinya scope-nya masuk. Yang kedua, biasanya aku lihat harga karena itu juga berpengaruh kan gitu ya. Teman-teman bisa cari tulisan author fee. Jadi harga yang harus kita bayarkan. Diklik. Nah, ini dia. This journal charges the following author fees. Untuk submisi, untuk submit artikel Rp0. Fast track review. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman melihat ada kata-kata fast track review, di beberapa jurnal mereka menyediakan fasilitas fast track. Artinya ini adalah kayak jalur khusus, mereka akan mereview dengan lebih cepat gitu kan. Biasanya waktunya kan yang standar misalnya 2 bulan. Nah, kalau fast review dengan bayar sekian tuh kita dalam waktu misalnya 2 minggu tuh udah ada hasilnya, kita diterima atau enggak gitu dan lain-lain. Lalu ini ada artikel publication-nya 500.000. Nah, jadi oke 500.000 nih. Teman-teman bisa checklist nih apakah masuk di budget saya atau tidak. Misalnya kita udah ngebudgetin, oh kayaknya untuk semester ini aku budgetnya 1 juta untuk publish artikel misalnya. Oh berarti masih masuk nih 500.000 checklist gitu. Atau misalnya, wah aku targetnya tuh semester ini tuh 500.000, tapi 500.000 ini 2 jurnal nih. Oh berarti nggak masuk gitu misalnya. Tapi untuk jurnal Sinta 3 mungkin ya rata-rata range-nya di sekitar 500, 350 atau lebih. Apalagi yang UPI tuh relatif lebih mahal. Yang UPI karena mungkin reputasinya mungkin sudah cukup baik gitu. Oke, yang kedua adalah bayarnya berapa. Yang selanjutnya aku biasanya tuh lihat ini teman-teman sebentar. Lihat arsip. Jadi lihat artikel-artikel yang sudah terbit. Apa sih yang dilihat di sini? Teman-teman bisa lihat bulan dalam 1 tahun mereka menerbitkan berapa kali. Kita bisa lihat kan di sini. Mereka menerbitkan September dan April. Kenapa sih kita harus tahu mereka nerbitin kapan? Perlu dong, karena kan kita perlu target nih. Misalnya kayak kita sekarang nih. Berarti kan harus submit sebelum Juni atau sebelum jangan Juni ya. Mei misalnya sebelum Mei karena mungkin Juni kita sudah sidang dan wisuda dan lain-lain. Berarti sebelum Mei nih, wah ini bisa nih nembak yang April gitu. Jangan-jangan ada yang cuman 2 tahun tapi itu di Desember dan Juni. Nah, itu kan kita nggak bisa masuk ya. Desember itu terlalu mepet, cuman 1 bulan kurang. Juni juga nanti nggak kekejar, kita udah pengen lulus gitu. Jadi ini penting juga teman-teman lihat kapan aja sih jurnal ini akan terbit gitu. September, April ya, mungkin April masih bisa lah ya di-consider untuk masuk misalnya. Nah, teman-teman bisa juga klik aja masuk mau yang mana, yang September nih yang terbaru. Lihat judul-judulnya. Adakah judul-judul yang mirip dengan punya kita? Kalau mirip ya nggak apa-apa gitu, berarti ya scoop kita masuk gitu. Contoh nih, pengaruh kepemimpinan, pengaruh
kualitas kepemimpinan otentik, kompetensi guru, dan kompetensi pegawai terhadap kepuasan layanan pendidikan. Wah, ini kemarin siapa nih yang mau kepemimpinan transnasional? Nah, itu mungkin bisa masuk nih. Bu Elis. Bu Elis, nah mungkin bisa nih ke sini. Jadi kita bisa lihat judul-judulnya di sini kayak gitu. Nah, tentang literasi digital mahasiswa dan faktor yang terpengaruh ada juga misalnya. Wah, ada yang juga yang pakai bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat. Biasanya yang bahasa Inggris itu memang mulai dari Sinta 2. Biasanya Sinta 2 itu mereka mewajibkan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin kalau Sinta 3 ya kita juga harus lihat mereka mintanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita bisa lihat dari yang sudah tayang sebelumnya ya. Oh, ternyata bisa bahasa Indonesia gitu. Oke, mana lagi ya? Setelah itu, teman-teman baru masuk ke author guidelines. Jadi author guidelines ini adalah hal-hal teknis. Kalau penulisannya harus kayak gimana, dan lain-lain. Nah, teman-teman tinggal download aja nih. Download manuskrip template. Kita coba lihat ya. Jadi pada saat menulis, artikel itu wajib, kudu, harus banget sudah pakai template ini. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai template itu menurut aku tuh kayaknya akan langsung di-reject ya. Kalau kita nggak bagus-bagus banget gitu artikelnya. Kenapa? Karena kalau ngelihat sesuai, kalau misalnya si jurnal tuh melihat kita sudah menulis sesuai template, itu kan memperlihatkan betapa seriusnya kita ingin masuk ke sana dan juga memudahkan mereka karena mereka tidak akan mengotak-ngatik, kita semua yang edit gitu. Dan setiap jurnal beda-beda ya teman-teman, jadi spesifik jurnal memiliki template sendiri. Ini boleh di-download sendiri dan harus diikuti ketentuannya. Oh ya, ini kalau aku pribadi ya, aku tuh lebih prefer untuk memilih yang satu halaman seperti ini. Kenapa? Karena mungkin ini untuk aku, karena aku belum memiliki keilmuan yang lebih untuk mengatur kalau misalnya dia 2 row kanan kiri gitu. Nah, kalau 2 kanan kiri itu sebenarnya bisa aja, tapi aku pernah menemukan kendala pada saat harus memasukkan tabel atau grafik yang besar. Itu tuh agak menyulitkan dalam segi editing dan aku sempat rungsing waktu itu waktu ngerjain yang 2 kolom gitu. Aku sempat rungsing dan pusing gitu karena susah. Tapi jadi aku dalam referensi pribadi aku adalah aku lebih memilih yang satu gini aja, ini memudahkan pekerjaan gitu. Tapi kalau misalnya mengharuskan yang 2 gitu ya nggak apa-apa kalau teman-teman bisa menghandle-nya. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu teman-teman lihat di Sintanya dulu, bisa dipilih dulu judul dan lain-lain. Pas yang penting adalah masuk ke websitenya. Nah, lalu satu lagi nih teman-teman yang aku terapkan adalah teman-teman itu aku tuh biasanya nyari kontaknya, aku cari kontaknya yang ada nomor HP-nya. Jadi biasanya aku kalau udah submit gitu kan, pertama kan sign up dulu, daftar dulu, terus aku submit. Nah, itu tuh biasanya aku langsung kontak orang itu gitu, by phone. Sini ada nggak ya? Soalnya ada beberapa yang email itu biasanya kan ada email yang mesin ya. Jadi kalau kita submit tuh mereka akan kirim email yang otomatis bahwa oke, kamu sudah tersubmit dan lain-lain. Tapi itu tidak bisa balas-balasan email. Nah, biasanya aku tuh berpengalaman dengan itu tuh susah komunikasinya gitu. Makanya aku selalu cari yang ada telepon handphonenya gitu. Nah, ini nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Coba aja juga nggak apa-apa berhubungan via email gitu. Tapi kalau aku pribadi kemarin tuh karena lagi mepet-mepet tuh waktu mau submit yang Bu Seni, itu aku nyari yang ada nomor HP-nya. Karena aku langsung chat beliau kayak, selamat siang, saya bla 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 dari bla bla bla, saya sudah submit, mohon konfirmasinya gitu. Lalu ya mereka paling kayak, oh iya terima kasih, silakan cek di websitenya, lalala gitu. Tapi itu tuh menimbulkan ketenangan sendiri gitu di hati aku kalau aku udah dibalas gitu, walaupun misalnya aku diterima atau enggak. Kalaupun tidak ada HP, teman-teman bisa email gitu, mengkonfirmasi bahwa saya sudah kirim, judulnya ini, mohon konfirmasinya gitu. Karena kita tidak tahu apakah di belakang sana pengelola jurnal sibuk atau tidak dan lain-lain gitu. Jadi kalau itu yang biasanya aku lakukan.
setelah wah ini kayaknya udah oke nih, semua checklistnya masuk dari mulai temanya oke, scoop-nya oke, harganya oke, bulan tayangnya oke, template-nya oke, ada nomor yang mudah dihubungi oke, akhirnya aku submit gitu. Karena kayak waktu itu tuh aku sempat juga tuh yang lama yang sama Bu Cicin Bu, yang kita manajemen keuangan itu, kita udah submit terus lama nggak dibales, di email nggak ada, akhirnya kan kita kayak menunggu sesuatu yang nggak pasti kan, jadi akhirnya harus cari yang lain. Terus pada saat kita harus cari yang lain, kita juga harus konfirmasi dulu ke mereka, bilang bahwa kami tidak jadi nih submit dan lain-lain. Kayaknya dulu juga Bu Elis ya pernah nanya ke aku dan lain-lain gitu. Jadi pastikan itu dulu gitu. Ya lebih enak lagi kalau ada yang kenal ya, kayak misalnya yang Tasik itu kan Bu Seni, kan lebih enak gitu, kita bisa nanya, kita bisa submit dan lain-lain. Tapi untuk pemilihan jurnal kurang lebihnya dari aku yang biasa aku lakukan seperti ini gitu. Dan ini juga aku waktu itu ngelis tuh banyak banget, nggak cuman satu nih udah dapat gitu, enggak, tapi terus lihat lagi di Sinta, di scroll lagi gitu kan, wah ini kayak jurnal basic edu dan lain-lain, lihat lagi di checklistnya, lihat lagi itu tuh, ini kan ada sampai 9 ya kalau nggak salah, 29 tuh dicoba semua, ditulis di checklist gitu. Ini adalah hanya salah satu cara untuk teman-teman mencari jurnal. Bisa saja teman-teman mencari dengan alur terbalik. Maksudnya gimana alur terbalik? Teman-teman kan kalau pas menulis artikel nih, kan nyari artikel lain nih untuk dibaca dan untuk disitasi. Nah, di sana teman-teman bisa nih, oh ini artikel ini nih masuk nih sama tema aku, misalnya. Artikel apa ya, jurnal apa ya? Oh ternyata ini di jurnal didaktika. Nah, baru cari ke Sinta. Jurnal didaktika masuk ke Sinta enggak nih? Masuk nih, misalnya Sinta 4. Oh ya udah deh, aku itu aja. Nah, itu bisa juga. Jadi terbalik ya, kalau ini adalah dari awal kita belum tahu jurnalnya apa, baru kita cari, atau kita udah punya incaran jurnal, kita cek di Sinta apakah masuk ke Sinta berapa, terakreditasi atau tidak, baru kita pilih gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung teman-teman mau seperti apa. Seperti itu buat sharing pemilihan jurnal. Selanjutnya boleh kita diskusi aja kali ya. Mau artikel atau jurnal. Kita stop share dulu. Oke, sekarang kita akan mencoba gimana caranya dengan alur terbalik ya. Kita punya jurnalnya dulu. Jurnalnya apa Bu tadi Bu? Jurnal Basic Edu Universitas Pahlawan. Nah, misalnya kita punya ini. Neng Elis, saya tadi list mamah juga. Bagus. Sama dan Basic Edu ini emang lumayan populer ya teman-teman. Nah, ini kita langsung masuk ke websitenya ya teman-teman. Jurnal Basic Edu Universitas Pahlawan. Kita klik langsung di websitenya dia. Kalau aku kayak gitu, nanti di websitenya, nah ini sudah terlihat nih, wah Sinta 3 nih Ibu. Jadi di website itu biasanya ditulis Sinta berapa. Ini berarti Sinta 3 ya. Teman-teman bisa juga ngeklik, nanti akan masuk ke halaman Sintanya. Nah, ternyata beliau ini jurnal Basic Edu ini adalah Sinta 3 dengan lalalala ya penjelasannya ini ya. Oke, kita kembali lagi untuk melihat apakah jurnal Basic Edu ini seperti apa. Kita akan bedah ya. Oke, yang pertama, wah ini banyak ya ininya ya. About dulu. Untuk fokus and scope-nya kayaknya sih masuk banyak ya. Focus and scope managed by Study Program of Elementary Teacher Education. Wah, kalau udah tulisan elementary teacher, makanya udah masuk ya. Ini scope-nya of education in general and basic education in particular. Jadi bisa umum, bisa spesifik. Terus cover education and learning in basic, guidance and counseling, basic education, elementary school, matematika, Indonesia, science, sosial. Oke, seperti English juga. Oke, berarti dia lebih umum ya, pokoknya pendidikan in elementary school. Oke, sekarang kita cari di arsip untuk melihat berapa sering dia tayang. Wah, banyak sekali ya.
Oke. Terus Dia berarti genep 6 selang ya, 2 pertama dia di Februari, April, Juni,